Bab 1373. Tidak boleh menjebak orang seperti ini. Tapi segera, ekspresi pria itu menegang. Karena warrior yang menatapnya seperti sedang melihat orang idiot. Ketika Hades datang di samping, dia juga tercengang, karena warrior yang tidak ada apa-apa. Melihat adegan ini, Hades merasa lega. Dia melirik warrior yang lalu berbalik dan bergerak ke arah Kimi Jin dan yang lainnya yang mengejarnya. Gadis penunggang babi di kejauhan juga meliriknya dan bergumam, orang ini benar-benar misterius. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan sisi warrior yang berbalik dan menebas ke arah Shirley Lian dan yang lainnya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana mungkin warrior yang baik-baik saja? Warrior yang tentu saja akan baik-baik saja. Saat monster jiwa memasuki tubuhnya, monster jiwa itu dihancurkan oleh pagoda Hongmeng secara langsung, dan kemudian berubah menjadi jejak energi dan tenggelam ke dalam tubuh Aquala di lantai kedua. Setelah energi dari monster jiwa ini masuk ke dalam tubuh Aquala, meskipun Aquala tidak bangun, tubuh dan ekspresinya sedikit berubah. Bagaimana kondisi warrior yang di arena? Pria berjubah hitam itu penuh dengan keraguan, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar. Bagaimana mungkin? Monster jiwaku telah kehilangan kontak denganku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pada akhirnya, pria berjubah hitam itu hampir mengaum. Warrior yang mengeluarkan beberapa batu kristal suci dan menelannya, lalu berkata dengan suara rendah, monster jiwamu bilang bahwa dia melihat bahwa aku memiliki kerangka tulang yang aneh dan jenius yang tiada taranya, jadi dia memutuskan untuk mengikutiku. Kamu kentut. Pria berjubah hitam meraung, monster jiwa ini telah dipelihara oleh jiwaku selama lebih dari 3.600 tahun. Itu adalah menyatu dengan pikiran dan jiwaku, dan telah lama mengenaliku sebagai tuannya. Bagaimana mungkin meninggalkanku dan bergabung denganmu? 3.600 tahun. Kelopak mata warrior yang berkedut, itu benar-benar cukup lama. Sebelumnya, saat membiarkan monster jiwa memasuki tubuhnya, itu bukan pertaruhan, karena dia sangat yakin dengan pagoda Hongmeng. Jangankan monster jiwa, bahkan jika Kuart memasuki pagoda Hongmeng, diperkirakan dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketahuilah, ketika pagoda Hongmeng masih terluka, Kuart disegel secara paksa, dan Kuart sangat takut pada pagoda Hongmeng. Karena itu, jika monster jiwa memasuki tubuhnya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan mengantarkan diri ke kematian. Warrior yang pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba meraung, apa yang kamu lakukan padanya? Warrior yang mengeluarkan beberapa batu kristal suci dan menelannya, lalu berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa, setidaknya tidak untuk saat ini. Tapi aku tidak tahu nanti. Mendengar perkataan warrior yang, orang berjubah hitam itu merasa lega, selama monster jiwa itu tidak mati. Dia datang dari dunia besar. Monster jiwa ini diperoleh secara kebetulan ketika dia masih muda, dan itu juga kartu andalan terakhirnya. Di dunia besar, tanpa monster jiwa ini, kekuatannya akan diturunkan berkali-kali. Selain itu, nilai dirinya sendiri akan berkurang beberapa kali lipat. Akibatnya, statusnya di sekte pasti akan anjlok. Selama tidak terbunuh, masih ada peluang. Setelah hening sejenak, jubah hitam itu berkata, warrior yang, lepaskan dia, aku bisa mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku. Ada seringai di sudut mulut warrior yang, apakah kamu anggap aku idiot, atau kamu anggap kamu idiot? Apa yang kamu inginkan? Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang berkata,
Sebenarnya ini sangat sederhana. Selama kamu memberitahuku sesuatu, aku bisa mengembalikannya kepadamu. Dia secara alami tidak akan mengatakan membiarkan pihak lain pergi, itu tidak realistis. Orang ini turun dari dunia besar, jika tujuannya tidak tercapai, tidak mungkin pihak lain pergi. Bahkan jika pihak lain setuju untuk pergi, dia tidak akan mempercayainya. Jadi, daripada begini, lebih baik menunda waktu. Sesederhana itu. Ada sedikit keraguan dalam suara pria berjubah hitam itu. Sesederhana itu. Warrior yang berkata, selama kamu memberitahu aku apa yang ingin aku ketahui, aku akan mengembalikannya kepada kamu dan tidak pernah melanggar janjiku. Oke, kamu tanyakan. Pria berjubah hitam itu buru-buru setuju. Warrior yang adalah seorang kultivator pedang, dan seorang kultivator pedang yang sakti. Orang-orang seperti itu umumnya tidak suka berbohong. Karena warrior yang mengatakan akan mengembalikannya padanya, itu pasti akan dikembalikan padanya. Tentu saja, yang utama adalah dia tidak punya pilihan lain saat ini. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, apakah ada cara lain untuk pergi ke dunia besar selain kartu masuk? Dia harus pergi ke dunia besar, karena Valet dan Shiro ada di klan Phoenix Suci. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara masuknya. Untuk mendapatkan kartu masuk, dia harus membunuh gadis penunggang babi dan yang lainnya. Abaikan apakah dia memiliki kekuatan ini, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan melakukannya. Dan kepalanya sendiri, itu bahkan lebih mustahil. Kamu ingin pergi ke dunia besar. Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku sangat ingin naik. Katakan, apakah ada cara lain untuk naik? Pria berjubah hitam itu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, di ujung langit, ada lorong ruang angkasa yang mengarah ke dunia besar, tetapi ada master dunia besar yang menjaganya. Ada 3 pilihan, satu adalah menggunakan kartu masuk untuk naik, yang lain adalah kekuatan kamu mencapai standar, artinya, mengendalikan setidaknya ratusan dunia dan 10 dunia menengah. Dunia besar akan mengirim surat undangan untuk membiarkanmu tinggal di dunia besar. Pilihan ketiga. Berbicara tentang ini, pria berjubah hitam berhenti, dan kemudian berkata, yang ketiga adalah memilih untuk bertarung demi naik. Bertarung untuk naik. Warrior yang mengerutkan kening, pilihan pertama pasti tidak bagus, dia tidak punya kartu masuk, adapun yang kedua, jika dia diberi waktu, dia akan memiliki kesempatan untuk menguasai ratusan dunia. Tetapi, untuk menguasai ratusan dunia, pasti butuh waktu yang sangat lama, dia tidak sabar. Ketiga. Dia hanya bisa memilih yang ketiga. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan warrior yang, orang berjubah hitam berkata, apakah kamu ingin bertarung untuk naik? Warrior yang melirik pria berjubah hitam dan berkata, itulah yang aku pikirkan untuk saat ini. Kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri. Orang berjubah hitam berkata, sejak zaman kuno, tidak lebih dari 5 orang yang berhasil menyerang masuk dari dunia bawah. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, hanya 2 yang menyerang masuk dari jalan langit di ujung langit. Yang 2 yang mana? Tanya warrior yang penasaran. Pria berjubah hitam itu berkata, seorang pria bernama Wu Jijian, yang menggunakan pedang untuk langsung membuka jalan langit, dan setelah mencapai dunia besar, dia mendirikan paviliun Dewa Pedang. Itu dikenal sebagai kultivator pedang pertama dari dunia bawah dalam puluhan ribu tahun. Tapi segera, gelarnya menjadi kontroversial. Kenapa? Tanya warrior yang. Pria berjubah hitam itu berkata,
karena tidak butuh waktu lama bagi orang lain dari dunia bawah untuk menabrak masuk dari jalan langit, dan orang ini juga seorang kultivator pedang, dan waktu yang dibutuhkannya lebih sedikit daripada Wu Jijian saat itu. Namanya si pengembara, kan? Kata warrior yang. Bagaimana kamu tahu? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan heran. Benar saja, memang orang ini. Si pengembara. Warrior yang tidak asing dengan dua kata ini. Dia telah mendengar tentang si pengembara sejak benua pendekar hitam dan dia sangat ingin tahu tentang si pengembara. Karena antara dia dan si pengembara masih ada hubungan. Sekte pedang didirikan oleh si pengembara dan sekarang ketua sekte pedang adalah istrinya. Juga, dia dulunya adalah murid sekte pedang juga. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu berkata lagi, saat itu, setelah Wu Jijian pergi ke dunia besar, hal pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi semua kultivator pedang di dunia besar. Meskipun itu adalah kunjungan, itu adalah sebenarnya adalah tantangan. Namun, setiap kali dia menantang kultivator pedang, dia akan mengirimkan surat undangan, jadi meskipun kultivator pedang itu kalah, mereka tidak merasa buruk tentang Wu Jijian, sebaliknya, banyak orang yang berteman dengannya. Berbicara tentang ini, pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, hal pertama yang dilakukan si pengembara ketika dia pergi ke dunia besar mirip dengan Wu Jijian, tetapi cara dia melakukannya sangat berbeda. Dia pergi ke dunia besar, setelah itu, langsung pergi ke sekte kultivator pedang yang terkenal. Setiap kali dia mengalahkan seseorang, dia akan mengatakan tidak cukup kuat. Oleh karena itu, reputasi orang ini di dunia besar tidak terlalu bagus. Namun, tidak lama kemudian, dia menghilang. Hilang. Warrior yang bertanya, pergi kemana? Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya, entah, intinya, tidak pernah melihatnya keluar menantang orang lagi. Mungkin karena dia sudah mengalahkan semuanya. Warrior yang. Pada saat ini, orang berjubah hitam berkata, aku sudah mengatakan apa yang aku ketahui, sekarang, saatnya bagi kamu untuk memenuhi janji kamu. Janji. Warrior yang tertegun sejenak, lalu berkata, janji apa? Apakah kamu ingin menyesalinya? Suara pria berjubah hitam itu menjadi dingin. Maksudmu tentang mengembalikan monster jiwamu? Warrior yang mengangguk dan berkata, tentu saja aku tidak akan menyesalinya, apakah aku orang seperti itu? Aku mengatakannya sebelumnya, kamu harus menjawab pertanyaan aku baru aku akan mengembalikan monster jiwa kepada kamu. Sekarang, aku belum selesai tanya. Kalau begitu kamu cepat tanya. Orang berjubah hitam berkata. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, aku memiliki pertanyaan yang telah lama membingungkan aku, dan aku tidak pernah memiliki jawaban. Kamu berasal dari dunia besar, kamu memiliki banyak pengetahuan, dan kamu dapat menjawabnya untukku. Nah, itu adalah alam semesta kita. Berapa jumlah bintang seluruhnya? Nah, pertanyaan ini mudah bagimu. Pria berjubah hitam. Kamu tidak tahu. Warrior yang berkata, jika kamu tidak tahu, maka monster jiwa ini tidak dapat diberikan kepada kamu. Lihat, kamu tidak melakukan apa yang aku minta, dan aku tidak menyesali ucapanku. Sangat tidak tahu malu. Pria berjubah hitam meraung dengan marah, dan sekarang dia secara alami mengerti bahwa warrior yang hanya menunda waktu, dan dia tidak berbicara omong kosong saat ini, dia akan mengambil tindakan. Dan saat itu, bang! Tiba-tiba ada suara keras dari bawah, dan kemudian,
hawa kebencian, energi jahat dan niat membunuh yang tiba-tiba naik ke langit dari bawah. Ketika tiga jenis hawa ini muncul, ruang dalam radius hampir 100.000 mil tiba-tiba diaduk dengan keras, seolah-olah langit dan bumi berada di gempa besar. Pada saat yang sama, seluruh kehampaan tertutup awan hitam yang tiba-tiba muncul. Semua orang terkejut, termasuk warrior Yang. Semua orang menunduk, dan di bawah itu, dendam tak berujung, energi jahat, dan niat membunuh terus berdatangan ke arah ujung langit. Di bawah pengaruh ketiga emosi ini, pikiran setiap orang hampir terkikis. Semua orang buru-buru mundur, dan kemudian energi hitam di tubuh mereka menghalangi mereka. Cepat turun. Semuanya turun. Cepat. Di bawah, ada suara gadis domain yang cemas, yang tidak hanya cemas, tetapi juga memiliki suara yang bergetar. Apa yang mereka lakukan? Warrior yang tampak bingung. Pada saat ini, di udara, gadis penunggang babi dan Hades langsung terjun turun tanpa ragu sedikit pun. Warrior Yang. Pada saat ini, Hades tiba-tiba muncul di depan warrior Yang. Pada saat ini, Hades terlihat sangat serius dan pucat. Dia sangat penting bagi kami, sangat penting, bahkan jika kami mati, kami tidak bisa membiarkan dia terluka. Dia sibuk. Jadi, kami harus turun, urusan di sini. Tolong. Tolong ya. Setelah berbicara, Hades bergerak dan berkelibat. Warrior Yang. Pada saat ini, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di langit di atas dunia spiritual, dan napas ini bergegas menuju dunia spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada yang datang lagi. Warrior yang menoleh untuk melihat pria berjubah hitam, Shirley Lian, dan yang lainnya di depannya, tenggorokannya berputar. Meskipun semua orang akrab, juga tidak bisa membodohiku seperti ini. Bersambung.